Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Pada pengajian yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa yang memberitahu kepada kita siapa Tuhan kita itu adalah Allah. Sebab akal manusia tidak akan sampai kepada aspek-aspek yang detail saat berbicara tentang Tuhan. Jangankan mengetahui segenap perintah dan larangannya, serta bagaimana cara melaksanakan perintah dan bagaimana pula cara meninggalkan larangan. Nama Tuhan saja orang berbeda-beda. Kalau kita tanya kepada ahli-ahli filsafat, siapa itu asal muasal dari semua yang ada ini? Ada yang bilang namanya The One. Ada yang bilang namanya Monad. Ada yang bilang namanya Super Ego. Ada yang bilang namanya The Prime Unmoved Mover. Macam-macam. Tidak ada satu kesatuan. Yang memberitahu kepada kita bahwa nama dari Tuhan itu adalah Allah dan Dia satu-satunya Tuhan, itu cuma Allah. Ini yang kita katakan kemarin, wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia. Artinya nama Tuhan kita itu Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kata-kata Allah itu hanya ada dalam kamus umat Islam. Orang Kristen kadang-kadang menyebut Allah juga, tapi dihilangkan tasdidnya menjadi Allah.
Di barat dia panggil God. Lalu orang banyak protes. Kenapa Allah itu seakan-akan milik orang Islam? Orang lain tidak boleh menggunakan Allah. Jawabannya, karena Allah itu bahasa Arab. Dan kitab suci umat Islam, Al-Quran, menggunakan bahasa Arab. Sehingga Tuhan itu disebut dengan Allah sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Orang Kristen, kitab sucinya Injil. Injil itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Allah itu disebut dengan Il. Maka hamba Allah dalam bahasa Ibrani disebut dengan Israel. Jadi kalau orang Yahudi maupun orang Nasrani konsekuen dengan kitab sucinya, dia tidak memanggil Allah, tapi dia memanggil Il. Atau karena Bible sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ke dalam bahasa Yunani misalnya, maka kata-kata Il itu diterjemahkan menjadi Theos atau Deos. Jadi kalau orang Kristen mau konsisten, dia tidak perlu memanggil Il, dia harus memanggil Theos atau Deos. Sebab kata-kata Allah itu hanya ada dalam bahasa Arab dan itu diperuntukkan untuk orang Islam. Di sini sebenarnya banyak orang protes ketika agama lain menggunakan kata-kata Allah juga, padahal kalimat Allah itu tidak ditemukan dalam kitab suci asal mereka. Satu agama akan bertahan sampai akhir hayatnya kalau dia punya identitas. Identitasnya adalah bahasa. Agama Islam bisa terus bertahan kalau Al-Quran ini masih digunakan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Sehingga siapapun yang membaca Al-Quran itu bisa dipahami oleh seluruh umat Islam, karena dia memakai bahasa persamaan yang dipahami oleh seluruh umatnya. Kita ke Eropa, kita dengar orang baca Quran sama dengan kita baca Quran. Kita ke Cina, kita dengar orang baca Quran sama dengan yang kita rasakan. Kita ke Afrika, kita dengar orang baca Quran sama dengan yang kita lafazkan. Maka Al-Quran itu menjadi bahasa universal bagi seluruh umat Islam. Tapi kalau Bible tidak bisa. Orang Batak Bible-nya bahasa Batak, orang Jawa Bible-nya bahasa Jawa. Bahkan orang Minang sudah ada diterjemahkan Bible dalam bahasa Minang yang ditukar judulnya menjadi Kabar Baik dari Yesus. Ketika orang Cina yang Kristen datang ke Sumatera Utara, dia tidak akan paham Bible, karena dia Bible-nya bahasa Cina. Orang Sumatera Utara sebagian Bible-nya bahasa Batak. Ketika orang Jawa pergi ke Minang, udah nggak paham lagi dia, karena di Minang Bible-nya bahasa Minang. Orang Minang ke Jawa lebih tidak paham lagi, karena Bible-nya bahasa Jawa. Hilang sesuatu yang kita sebut dengan universalitas. Kelebihan ajaran Islam
dia masih punya nilai-nilai universalitas. Dan nilai universalitas itu ada dalam kitab suci kita yang berbahasa Arab. Jadi kalau dibuka Quran itu dimanapun, pasti surah yang pertama itu adalah surah Al-Fatihah. Dan pasti membacanya sama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai seterusnya. Tapi di kitab suci yang lain itu akan berbeda-beda. Sehingga apa yang terjadi? Hilanglah universal sense, hilanglah rasa yang bersifat universal. Jadi sehebat apapun orang berpikir tentang Tuhan, dia hanya akan melahirkan Tuhan pemikiran. Sedalam apapun orang berfilsafat tentang Tuhan, dia hanya akan melahirkan Tuhan filsafat. Hanya agama yang bisa menjelaskan kepada kita siapa Tuhan yang sesungguhnya. Maka Allah menceritakan sendiri, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Ini yang dikatakan orang-orang sufi, Arabtu rabbi bi rabbi falaula rabbi ma arabtu rabbi. Aku kenal Tuhan karena Tuhan. Kalaulah tidak ada Tuhan, maka aku tidak akan pernah kenal dengan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Siapa Allah itu? Al-Malikul Quddus. Yang pertama, Allah itu adalah Al-Malik, raja di raja. Apa beda raja yang ada di dunia ini? Raja yang di dunia ini kekuasaannya bermula dan kekuasaannya pasti berakhir. Berapa lama Raja Inggris berkuasa? Akhirnya berakhir. Berapa lama Raja Belanda berkuasa? Akhirnya berakhir juga. Artinya penguasa itu pasti berakhir. Kurang hebat apa Mussolini di Italia, berakhir juga. Kurang hebat apa Bonaparte di Prancis, Napoleon Bonaparte di Prancis, berakhir juga. Jadi kekuasaannya berawal dan kekuasaannya pasti berakhir. Kurang hebat apa Fir'aun yang sampai mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, akhirnya terbenam juga di Laut Merah. Kesimpulannya apa? Para penguasa yang berasal dari manusia pasti berawal dan juga pasti berakhir. Maka Allah Al-Malik, raja di raja, yang kekuasaannya tidak pernah berawal dan tidak akan pernah berakhir. Dialah penguasa mutlak, tidak ada kekuasaan yang sebanding dengannya. Sebab definisi Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan apapun, tapi segala sesuatu pasti memerlukan dia. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan nikah, berarti dia kepingin punya istri. Kalau dia kepingin, pasti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan punya anak, berarti dia membutuhkan anak. Kalau dia membutuhkan sesuatu, pasti dia bukan Tuhan. Jadi Allah itu tidak memerlukan apapun, tapi segala sesuatu pasti memerlukan Allah. Kenapa? Sebab dialah Tuhan yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan Al-Malik. Kekuasaan yang tidak berawal, kekuasaan yang tidak berakhir,
dan kekuasaan yang tidak berbatas. Saya baca itu di internet, salah seorang keturunan raja-raja di Timur Tengah itu punya anak. Anaknya hobi balap mobil. Rupanya kecelakaan. Sudah 6 tahun koma. Kalau orang macam kita udah selesai itu. Tapi karena orang tuanya mampu, maka hidupnya bergantung kepada alat pembantu, ventilator macam-macam itu. Sudah 6 tahun. Kalaulah memang dia itu raja dan kekuasaannya tidak terbatas, tentu dia bisa menolong anak kandungnya sendiri. Ternyata sampai hari ini anak kandungnya tidak dapat ditolongnya. Artinya apa? Kekuasaan mereka sangat terbatas. Jadi yang kekuasaannya tidak pernah terbatas hanyalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah bisa memberi kekuasaan kepada manusia kapan dia suka dan bisa mencabut kekuasaan itu bila dia mau. Tu'til mulka mimman tasya wa tanji'ul mulka mimman tasya. Diberikannya kekuasaan kepada yang dikehendakinya, tapi dia juga bisa mencabut kekuasaan itu dari orang yang dikehendakinya. Al-Quddus, Allah itu juga yang maha suci. Apa maksud maha suci di sini? Tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Kata orang hebat Napoleon Bonaparte, tapi ternyata dia bertekuk lutut dengan seorang perempuan panggilan. Sehingga gara-gara perempuan itu dia terlambat pergi ke medan perang. Hancurlah tentara-tentara Prancis dalam peperangan melawan Inggris. Ada kelemahannya. Fir'aun menganggap dirinya raja. Ternyata ketika hampir tenggelam di Laut Merah, dia menjerit-jerit minta ampun karena dia tidak bisa berenang. Lucu juga Tuhan tidak bisa berenang. Artinya dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Semua ada cacatnya. Maka kadang-kadang betul juga kata Gus Dur dulu. Presiden Indonesia ini pun semuanya ada cacatnya. Ketika ditanya orang cacatnya apa? Semuanya gila katanya. Soekarno gila perempuan katanya. Soeharto gila harta. Habibie gila kerja. Kalau sampean gila apa? Kalau saya yang milih yang gila katanya. Jadi saya pikir-pikir dia menceritakan bahwa tidak ada yang sempurna. Ada saja yang kurang. Tapi Allah Al-Quddus, dia maha suci. Tidak ada sedikit pun celah yang bisa ditunjukkan bahwa itu kekurangannya, tidak ada. Kita teruskan. Assalam, dan dia juga maha sejahtera. Karena Allah itu maha sejahtera, maka dia akan memberikan kesejahteraan kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, jangan minta kesejahteraan kepada selain Allah. Sebab pemilik kesejahteraan itu hanya Allah. Kalau meminta tolong kepada manusia, kita sering kecewa. Bapak-bapak tahu itu. Kadang-kadang orang yang kita tolong betul-betul, ternyata ketika kita memerlukan pertolongannya, dia justru acuh tak acuh. Orang yang kita bantu betul-betul, ternyata ketika kita perlu bantuannya, dia tidak peduli. Ini yang dikatakan ahli-ahli falsafah, bahwa binatang itu kadang-kadang lebih peduli daripada manusia. Seekor anjing
kita pelihara beberapa belas hari, dia bisa ingat bertahun-tahun. Anjing kita pelihara, kita jaga, kita selamatkan beberapa hari, dia bisa ingat bertahun-tahun. Tapi banyak manusia yang kita tolong bertahun-tahun, kita bantu bertahun-tahun, bisa lupa dalam beberapa hari. Banyak yang terjadi seperti itu. Makanya ada orang tua kami, namanya Pak Ali Munir Asani, dia selalu mengingatkan, kalau sudah menolong, jangan berpikir untuk meminta baliknya. Kalau kepingin untuk meminta balik, siap-siaplah untuk kecewa. Menolong orang itu harus seperti buang air besar. Bapak-bapak kalau buang air besar, ada nggak yang mengingat-ingat lagi itu? Nggak ada. Begitulah kalau menolong orang, persis seperti buang air besar. Selesai, lupakan saja. Sebab kalau diingat justru tidak mengenakkan. Jadi yang punya sifat assalam, kesejahteraan itu hanya Allah. Dan Allah lah yang maha sejahtera. Dan dia memberikan kesejahteraan itu kepada orang yang dikehendakinya. Maka kita harus berusaha menjadi orang yang layak menerima kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minu, Allah juga yang menjaga keamanan. Kita jangan menganggap kalau kita punya bodyguard, kita aman. Kita jangan lupa bahwa sesungguhnya banyak perdana menteri di Pakistan itu, dari mulai Ziaul Haq sampai Benazir Bhutto, bahkan perdana menteri India Indira Gandhi, itu yang bunuh siapa? Pengawal pribadinya sendiri. Kita kepingin pengawal pribadi yang melindungi kita, seperti Benazir Bhutto, yang membunuhnya justru pengawal pribadinya. Indira Gandhi yang membunuh juga tentara yang ada di kediamannya. Kita serahkan keamanan kepada manusia, kita belum tentu selamat. Maka yang menjaga keamanan itu sesungguhnya adalah Allah. Dalam sejarah kebudayaan Yunani, ada seorang raja yang sangat hebat, namanya Julius Caesar. Itu dianggap raja yang paling besar dalam sejarah peradaban Romawi dan Yunani. Dia berkuasa hebat. Pada akhirnya dia dikejar-kejar oleh rasa takut. Dia khawatir kalau kerajaannya dirampas orang. Maka dipilihnya pengawal-pengawal pribadi yang handal, terpercaya dan setia untuk mengawalnya. Memang dia selamat. Banyak upaya yang dilakukan orang untuk membunuhnya. Sebab Julius Caesar sudah berubah dari raja yang demokratis, berubah menjadi raja yang diktator. Padahal dia berteriak-teriak tentang demokrasi, tapi akhirnya dia sendiri yang menginjak-injak demokrasi. Kenapa? Sudah terasa olehnya enak menjadi pemimpin. Sebab kalau sudah terasa enaknya jadi pemimpin, anggota DPR tidak akan mau itu berhenti jadi anggota DPR. 1 periode kurang, 2 periode kurang, 3 periode masih kurang. Lalu pindah pula dari kabupaten ke provinsi. Menang 1 periode, terus 2 periode, 3 periode. Kemudian pindah pula ke pusat, mulai dari 1 periode dan seterusnya. Kenapa? Kekuasaan itu indah dan manis. Jadi itu terjadi pada Julius Caesar. Dia naik dalam meruntuhkan
diktator, meruntuhkan tirani, lalu bertiak demokrasi, pada akhirnya dia menjadi diktator dan tirani pula. Agar dia selamat, dikawalnya istana dengan pengawal-pengawal yang setia dan canggih-canggih. Tapi siapa yang membunuh dia? Justru yang membunuh dia adalah anak angkatnya sendiri. Dia tidak menyangka suatu malam anak angkatnya datang. Karena anak yang sangat disayanginya yang bernama Brutus yang datang, dia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ketika dipeluknya Brutus, maka Brutus pun mengeluarkan belati, ditikamnya ke jantung Julius Caesar. Sehingga Julius Caesar terkejut, yang bisa diucapkannya cuma satu, ternyata engkau pun sama saja. Hal yang sama terjadi pada Raja Faisal, raja yang sangat ditakuti oleh Barat, yang ketika Barat ingin memporak-porandakan negeri-negeri Islam, dia menjadi komando untuk menghentikan pengiriman minyak ke Barat, sehingga Barat tunggang langgang dibuatnya. Ketika negara-negara Barat di bawah Amerika ingin membom Arab Saudi, dia bilang bom saja. Kalaupun minyak kami hancur, kami orang Arab, kami biasa makan dengan daging unta dan biasa minum dengan susu kambing. Tidak peduli kami dengan minyak itu. Bingung Amerika, bingung Barat. Lalu siapa yang membunuh dia? Keponakan kandung sendiri. Artinya, kalau kita mencari keamanan kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Lalu siapa yang maha mengamankan itu? Yang maha mengamankan, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan itu adalah Allah. Ini yang disebut dengan Al-Muhaimin. Orang yang Al-Muhaimin yaitu Tuhan pemelihara keselamatan. Kemudian Allah itu Al-Aziz, yang maha perkasa. Tidak ada keperkasaan yang sebanding dengan keperkasaan Allah. Kita manusia semakin tua semakin lemah. Tidak ada orang yang semakin tua semakin kuat. Tapi Allah maha perkasa. Dia tidak akan pernah tua dan dia tidak akan pernah lemah. Kekuasaan Allah mutlak, kekuasaan Allah abadi. Itu yang disebut dengan Al-Aziz. Dia maha perkasa, keperkasaan tanpa tanding dan keperkasaan tanpa banding. Lalu Allah itu juga Al-Jabbar, yang maha berkuasa. Arti lain dari Al-Jabbar ini yang maha memaksa. Allah bisa berkuasa di mana saja, dan Allah bisa memaksa siapa saja. Kenapa? Sebab dia memiliki sifat Al-Jabbar, yang maha berkuasa dan yang maha memaksa. Yang berikutnya, sifat Allah itu adalah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ada yang mengartikan dengan yang memiliki keagungan, tapi ada yang mengartikan yang memiliki kesombongan. Apa boleh Allah sombong? Wajar, sebab dialah yang memiliki segala sesuatu. Bahkan dalam hadis qudsi ada dikatakan bahwa al-kibru ridai, sombong itu adalah selendangku, sombong itu adalah pakaianku. Siapa yang bersifat sombong, maka dia sudah mengambil hakku. Artinya apa? Yang berhak sombong itu cuma Allah, sebab kekuasaannya tidak berbatas, kekuasaannya tidak berawal, dan kekuasaannya tidak berakhir. Laisa kamitslihi syai'un, dia tidak sebanding dengan apapun, tidak ada seumpama Allah. Dan dia juga As-Samad,
Dia tempat kita meminta, dialah tempat segala-galanya. Maka Allah itu wajar kalau sombong, sebab memang kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dengan segala yang mereka syirikatkan, atau maha suci Allah dengan segala yang mereka persekutukan. Artinya tidak mungkin dan tidak akan pernah ada kemungkinan untuk mensejajarkan, untuk menlevelkan Allah dengan makhluknya. Orang yang menganggap ada sesuatu yang sebanding dengan Allah, yang sama dengan Allah, maka orang itu sudah melakukan perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik ini disebutlah mereka orang yang musyrik. Dan dosa syirik ini tidak akan pernah diampunkan oleh Allah selama-lamanya, terkecuali orang tadi sudah meninggalkan perbuatan syiriknya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, karena suara saya berkejar-kejar dengan suara hujan. Saya sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, karena suara hujan maka dicukupkan dengannya. Ini saya ingin bertanya sudah lama, bagaimana ibadah yang kita lakukan ini, Ustaz? Macam saya umurnya sudah 30-an, sudah sering berpuasa dan sholat. Bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu berdampak kepada tindak tanduk kita, kepada perbuatan kita, Ustaz? Kadang-kadang kita baiknya ketika puasa saja, kemudian setelah puasa hilanglah ketika puasa. Atau kita busuk ketika sholat, kemudian setelah sholat kembali lagi. Nah, gimana nih, Ustaz? Karena amal itu sering kita lakukan, tapi kadang-kadang belum berdampak bagi perbuatan kita. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan yang bagus ini. Beliau berumur 30 tahun. Jadi kalau saya lihat-lihat udah macam 50 ini. Menyatakan bahwa bagaimana caranya agar ibadah itu berdampak dalam kehidupan. Ibadah yang benar itu memang harus berdampak dalam kehidupan. Membuktikan sholat kita betul, itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menandakan puasa kita betul, itu yang akan kita lihat setelah berpuasa. Kemampuan kita menahan segala sesuatu yang bisa merusak keimanan dan keislaman, itu kita jaga. Sebab selama 1 bulan di bulan Ramadan, kita memang dijaga, kita memang berusaha untuk menjaga diri. Sebab di bulan Ramadan, harta kita sendiri saja kita tidak berani menyentuhnya, apalagi harta orang lain. Zakat itu akan melahirkan sikap peduli terhadap sesama. Maka kalau memang ibadah itu betul, dia pasti berdampak terhadap kehidupan. Tapi kalau tidak ada dampaknya kepada kehidupan, berarti ibadah kita belum lagi betul secara utuh. Ada something wrong dalam ibadah kita. Ini yang dikatakan dalam salah satu hadis, kalau ada orang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, kata Rasul, la sholatalah,
seakan-akan dia belum lagi sholat. Ada orang yang berpuasa, setelah berpuasa dia masih juga diperbudak oleh hawa nafsunya, masih juga tunduk kepada ambisi buruknya, maka seakan-akan dia belum berpuasa. Kalau ada orang berzakat tapi rasa pedulinya terhadap masyarakat di sekitar, sense of belonging, moral responsibility itu tidak ada, maka ada something wrong dalam zakat. Jadi sholat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya itu merupakan ibadah yang melatih manusia. Kalau ternyata setelah dilatih tidak juga berhasil, berarti ada yang salah. Jangan seperti PSSI, kalau latihan menang terus, tapi kalau bertanding kalah terus. Nah, itu masalah itu. Maka dalam berpuasa pun Rasul mengingatkan, kam min shaim laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Terlalu banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya terkecuali rasa lapar dan rasa haus. Habis arang basi binaso, habis minyak sambal ndak lama, habis santan gulai ndak jadi. Lalu bagaimana caranya agar ibadah itu betul-betul menghasilkan sesuatu seperti yang kita inginkan? Yang pertama, ikhlasun niat. Niat itu mesti diperbaiki betul-betul. Lakukanlah sesuatu itu karena Allah. Lakukan sesuatu itu karena Allah. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, kasih sayang manusia akan sampai kepada kita. Tapi kalau kita lakukan sesuatu mengharapkan pujian manusia, maka kasih sayang Allah tidak akan sampai kepada kita. Kata orang Minang, kok batanam padi, rumpui akan tumbuh. Tapi kok menanam rumpui, jangan bermimpi padi akan tumbuh. Kalau kita berbuat kebajikan karena Allah, maka kebajikan yang lain pasti datang. Tapi kalau kita membuat sesuatu karena manusia, maka keredaan Allah akan menjauh. Kalau istilah Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia menyatakan begini, orang beribadah itu karena dua sebab. Yang pertama at-ta'ah, dia beribadah semata-mata karena patuh kepada Allah, sehingga ibadah itu menjadi beban bagi dirinya. Yang kedua al-mahabbah, orang beribadah bukan karena patuh tapi karena cinta. Orang yang beribadah dengan cinta, ibadah tidak menjadi beban, tapi ibadah justru menjadi alat untuk meringankan beban. Maka kalau kita ingin mendapat keredaan Allah, beribadahlah dengan cara mahabbah, mencintai Allah. Maka mulai besok, please learn to love Allah. Ada yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi waktu Pak surat tadi di surat Al-Sahih yang mana surat itu kalau saya lihat dari masuk surat Al-Adab yang dikasih Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu baik untuk saya jadikan khusus? Bisa dong. Bisa diulang Pak, agak apa? Yang Bapak bacakan tadi di surat yang saya baca di rumah ini, saya berikan kepada yaitu surat Al-Sa'ira sama surat Al-Rajab
di mana di dalam itu saya diberikan 2 hari di rumah. Apakah itu baik, Pak? Jadi mengamalkan surah itu di rumah ya. Gitu ya. Coba Bang didengar langsung Bang. Saya udah tua, saya udah 76 tahun, Pak. Jadi sekarang saya sudah jauh dari Enggak, kena hujan Pak, hujan. yang saya baca seperti yang Bapak utarakan tadi, Pak, surat Al-Hasr. Al-Hasr. Selalu saya baca di rumah itu saya wiridkan tiap hari, dan bersama surat Ar-Ra'd yang dikasih Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu baik, Pak? Saya baca. Oh, terima kasih. Orang tua kita ini menyatakan bahwa surah Al-Hasr ini diwiridkannya di rumah. Arti diwiridkan itu dirutinkan. Boleh enggak mewiridkan ayat-ayat tertentu itu? Boleh saja. Bahkan kalau Hasan Al-Banna ada namanya Al-Ma'surat, ayat-ayat pendek yang dihimpunnya dan itu dijadikan bacaan rutin bagi murid-muridnya. Boleh. Akan tetapi yang kita mesti hati-hati, bukan ayat itu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan tetap Allah. Ayat-ayat itu hanya sebagai upaya saja. Karena setiap ayat dalam Al-Quran itu memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Jadi kalau kita rutinkan tidak ada masalah. Itu sama dengan membaca Al-Quran. Tapi jangan sampai seakan-akan ayat itulah yang bisa melakukan segala-galanya. Tidak. Yang melakukan segala-galanya itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang-kadang ada orang punya ilmu kebal, yang diwiridkannya apa? Ayat kursi. Seakan-akan ayat kursi itu yang membuat dia kebal. Itu tidak boleh. Kita rutinkan ayat kursi boleh. Karena itu juga merupakan ayat dalam Al-Quran. Tapi yang melindungi, yang memberikan kemudaratan atau kemanfaatan itu bukan ayat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teruskan aja Pak, nggak ada masalah itu. Itu bagian dari ayat Al-Quran. Apalagi kalau ayat yang dibaca itu ayat yang secara khusus diperintahkan oleh Rasul. Seperti membaca surah Al-Mulk, membaca surah-surah lain, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Pada waktu-waktu menjelang tidur itu kan ada perintahnya. Tentu itu lebih afdal. Ada lagi? Karena tidak ada, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.